Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat pembacaan kita di hari ini dari 2 Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-8 ayat yang ke 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, mari sebelum kita baca ayat ini bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, di sini kita melihat penulis kitab Timotius ini adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu, yang adalah mentor bagi Timotius muda. Temanya adalah doktrin yang benar dan kesalehan, dan tujuannya untuk mencapai dan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup ini. Ditulis sekitar tahun 65 Masehi. Kemungkinan tempatnya adalah di Makedonia. Kata kuncinya adalah pengajaran. Latar belakang 1 dan 2 Timotius biasanya disebut sebagai surat-surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada Timotius sebagai gembala muda di Efesus, dan juga kepada Titus di Pulau Kreta mengenai pelayanan pastoral di gereja Tuhan. Itu singkat tentang latar belakang kitab Timotius, Bapak Ibu yang diberkati oleh kasih karunia. Nah, mari kita lihat bersama-sama tentang topik kita di hari ini, tentang ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, persekutuan ibadah Kristen adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah lain di dunia ini. Bapak Ibu perhatikan, sifat ibadah Kristen itu prioritasnya adalah keilahian. Kita harus paham ini dulu. Pertama, sifat ibadah Kristen itu berfokus kepada keilahian. Man from man, dari manusia berhubungan. Men or women make a relationship, deeply relationship with God, sampai mencapai puncak kepada sesuatu yang disebut theosis. Manusia memiliki relasi yang dalam dengan Allah, sehingga manusia memahami perasaan Allah, kehendak Allah, dan tujuan Allah, sampai kepada puncak yang disebut man or women understand the willingness of God in his life. Itu adalah puncak dari ibadah Kristen. Sifat ibadah itu adalah keilahian. Jadi ibadah sebuah kegiatan rohani yang diselenggarakan. Itu pengertian sederhana dulu. Nanti kita lihat pengertian ibadah yang lain. Bapak Ibu perhatikan, ibadah yang dimaksud juga dibahasakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah itu sebuah pembaharuan dari metanoia, pertobatan dari dianoia kepada metanoia, pembaharuan, dibaharui, renewing day by day in the presence of Lord, in character, in habit, in our attitude and morality in the eyes of God. Bapak Ibu perhatikan di sini, Timotius berkata bahwa latihan badan itu terbatas gunanya. Artinya tubuh fisik adalah bagian dari penata layanan hidup. Perhatikan, tubuh fisik Anda ini adalah bagian dari penata layanan hidup. Kalau tubuh ini tidak dipelihara dengan baik, dengan benar, maka Anda tidak bisa juga beribadah secara beribadah menggunakan tubuh ini, karena ibadah diselenggarakan secara fisik, ya, penata layanan. Namun tujuan atau sifat esensi ibadah itu adalah prioritasnya adalah keilahian. Bapak Ibu, Anda datang ke sini kan bawa raga Anda, bawa badan, bawa tubuh. Di dalam tubuh itu ada pneuma, ada roh, ada jiwa. Jiwa itu dikasih makan dengan pengetahuan tentang Allah. Roh itu dikasih makan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga roh itu bertumbuh dalam pengenalan dan pengetahuan akan Allah.
Bapak Ibu, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Semua orang dapat mengenal dan melihat Allah melalui Yesus Kristus. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Encounter with His power. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan pribadinya dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan, tubuh fisik adalah bagian dari penata layanan kita hidup. Kita hidup ini, kita menyelenggarakan hidup ini dalam tubuh fisik. Tetapi tujuannya satu adalah keilahian, katakan amin. Prioritas keilahian adalah prioritas dari ibadah kita. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Ibadah itu, Yesus berkata bahwa di mana 2 dan 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Jadi ibadah Kristen yang pertama tidak terbergantung tempat, tidak terbergantung gedung, seberapa banyak jiwa, bagaimana dekor di dalam ruang ibadah ini, bagaimana tata ruang ibadah, soundnya bagus apa enggak, singernya bernyanyi bagus atau tidak, jemaatnya banyak atau tidak, kursinya empuk, AC-nya dingin atau tidak. Tetapi fokus dan objek dari ibadah kita adalah Kristus Yesus, the living Son of God, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu perhatikan, semua pertemuan yang dilakukan oleh manusia itu baik selama pertemuan itu merujuk kepada hal-hal yang baik, kepada Injil. Tapi Bapak Ibu perhatikan, satu-satunya pertemuan Kristen, ibadah Kristen, di mana Allah itu hadir dalam ibadah Kristen. Yesus berkata, di mana 2 dan 3 orang berkumpul di dalam namaku, gatherings in His holy name, I will be present. Dia akan hadir di situ. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, betapa ketika kita beribadah itu kita harus menyiapkan diri kita dengan baik dan benar. Tidak saja tubuh kita, tetapi juga roh dan jiwa kita. Karena dalam pertemuan itu yang hadir itu Allah, Bapak Ibu. Yang hadir itu Tuhan dalam pertemuan ibadah itu. Jadi bukan orang biasa yang hadir. Kalau orang biasa hadir, saudara melenca-melence, mencela-mencele, ia sibuk dengan berbagai hal. Tapi yang hadir itu Tuhan. Kalau yang hadir itu Tuhan, maka saudara dapat merasakan kehadiran Allah. Rohmu akan bersentuhan dengan the presence of the Lord in the midst of worship. Bapak Ibu perhatikan ini dengan baik. Satu-satunya ibadah Kristen, di mana pertemuan Kristen, di mana Allah hadir, cuman ibadah Kristen. Tidak ada pertemuan yang lain. Nah karena itu kita harus punya paradigma yang penting Bapak Ibu, bahwa ketika saya datang, duduk, come and sit in the chair in the midst of this worship, Bapak Ibu lihat, Anda harus punya attitude yang baik dan benar bahwa Allah hadir. Allah hadir dalam pertemuan ibadah ini. Itu begitu penting bagi kita sehingga attitude kita itu benar di hadapan Allah. Kita harus memperhatikan itu dengan baik, dengan benar. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi, apa yang mempengaruhi tubuh itu penting, tetapi apa yang mempengaruhi roh itu kekal. Latihan yang benar adalah berjerih payah dan berjuang. Kita dapat membacanya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10 disebutkan di situ. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi semua pertemuan lain itu penting, tapi Bapak Ibu ingat, the most very important things, the Christian worship, the Christian service is very important because our Lord come among us. Karena Allah hadir dalam ibadah Kristen, tidak ada persekutuan di dunia ini di mana sehebat ibadah Kristen. Karena Allah berkata, di mana 2 dan 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Anda mau bertemu dengan orang-orang hebat siapapun boleh, sebuah kebanggaan bagi kita, tidak salah, tidak keliru.
Tetapi pertemuan ibadah itu adalah pertemuan ibadah di mana Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Bapak Ibu kita harus lihat di sini. Ada dua hal yang penting yang kita lihat. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu, Alkitab berkata mengandung janji untuk apa? Untuk hari ini, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang Anda hidupi, yang sementara Anda jalani, maupun hidup yang nanti di kekekalan nanti. Katakan amin. Ini yang penting sekali bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Karena itu penting bagi kita, maka kita harus mengarahkan perhatian kita kepada ibadah itu. Menganggap ibadah itu sebagai sebuah prioritas yang penting bagi kita. Ibadah itu bisa Anda lakukan di mana saja. Ibadah tidak harus ada dalam gedung ini. Anda bisa beribadah, melakukan ibadah pribadi, doa-doa pribadi. Bahkan ibadah yang benar juga adalah hidup kita 24 jam di luar gedung gereja, di mana Anda hidup. Itu adalah living worship. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ibadah itu penting, karena kita percaya, maka kita menaruh pengharapan kita kepada janji itu. Janji untuk apa? Baik untuk hidup ini maupun akan datang. Tidak ada pertemuan yang disebut pertemuan Kristen yang di dalamnya ada janji untuk hari ini dan akan datang. Katakan amin. Hanya ada di dalam ibadah Kristen. Karena itu penting bagi kita untuk memprioritaskan diri kita untuk ada dalam persekutuan ibadah, tidak sekedar ibadah. Di dalam ibadah itu juga ada attitude kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Tidak saja kita berdandan dengan rapi, dengan bagus. Hari ini kalau Anda bisa berdandan dengan rapi, dengan bagus, itu adalah bagian daripada pemberitaan Injil oleh bangsa Eropa yang datang membawa Injil Western. Lalu bangsa Eropa itu tidak saja membawa Injil, tapi mereka juga membawa budaya mereka, culture mereka. Lalu kita ikut budaya. Bapak Ibu perhatikan di Indonesia Timur, khusus di Ambon, yang Belanda pertama datang itu di Maluku. Orang beribadah itu harus celana itu di setrika itu ada garis lurus ibadah. Kalau sepatunya ndak matching, ndak bagus, pakainya ndak bagus, dia ndak pergi ibadah. Orang pergi ibadah itu keren, dandanannya bagus. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah rumah tangga saja orang lihat, wah bajunya jelek, oh bajunya, orang lihat baju, orang lihat pakaian, orang lihat sepatu. Untuk sesuatu yang fisik saja, Bapak Ibu, sesuatu yang fisik yang tidak harus prioritas, orang memperhatikan dandanannya dengan baik. Nah, ada sesuatu yang lebih dari prioritas, yaitu roh divine itu, Bapak Ibu. Karena prioritas bagi kita dalam ibadah ini, Bapak Ibu perhatikan dengan baik, dalam persekutuan dan ibadah kita dengan Allah, maka yang paling penting adalah keilahian itu sendiri. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Tubuh fisik adalah bagian dari penatalayanan hidup kita, ya. Namun bukan prioritas, karena keilahian adalah prioritasnya. Dan itu merujuk kepada saudara dan saya. To be likeness Him, to be likeness Christ is a very important thing for us as a Christian. Ini hal yang paling penting bagi kita menjadi Kristen. Jadi kalau pertanyaannya, untuk apa Anda jadi Kristen? For what you and me become a Christian? Pertanyaan apa? Satu adalah to become, to be likeness Him. Tidak ada pertanyaan lain. Bapak Ibu lihat ini dengan baik. Yang benar adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Serupa dalam apa? Dalam karakter, dalam sifat, dalam perbuatan. Ini yang penting, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
hal yang paling penting bagi kita. Karena itu kalau kita datang beribadah, ini harus dilatih Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan in the midst of the pandemic COVID-19, Bapak Ibu perhatikan the pattern of the worship change. Pola ibadah itu berubah Bapak Ibu. Allah memakai peristiwa COVID ini juga untuk dari situ kita momentum ini kita belajar. Kita perhatikan sifat ibadah itu berubah. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anak perhatikan. Hal yang paling penting yang ditekankan itu adalah setiap kita harus mengalami yang disebut teosis. Berjuang untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu perhatikan di hadapan kita ini, nanti kita akan makan perjamuan. Persekutuan kita satu dengan yang lain. Dan nanti dengan Kristus itu diteguhkan oleh Ekaristi atau perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipersekutukan dalam ibadah ini. Bapak Ibu nanti setelah perjamuan kita dipersekutukan dengan Allah lewat perjamuan kudus atau Ekaristi ini. Di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita yang mengaku sudah percaya kepadanya harus hidup, dituntut hidup serupa dengan Tuhan. Mudah? Tidak mudah. Karena semua kita lagi berjuang untuk proses hidup. Nah, ini yang penting dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Karena itu fokus dan objek dari ibadah Kristen itu penting sekali. Dimanapun nanti Anda pergi, Anda beribadah, perhatikan dengan baik. Fokus dari ibadah Kristen bukan kepada gedung. Saya kasih tahu sejarah bagi kita. Anda bisa cari literaturnya di internet. Dalam kekristenan abad mula-mula, kekristenan perdana itu ada 5 pusat kekristenan. Itu semuanya hancur sampai hari ini, tidak berbekas. Yang pusat kekristenan itu ada di Antioquia, ada di Syria, ada di Israel sendiri, pusat kekristenan di Antioquia, di Syria, dan di Konstantinopel. Bapak Ibu perhatikan, Anda cari di situ. Salah satunya adalah gereja terbesar yang disebut Hagia Sophia. Itu hari ini menjadi masjid, pusat kekristenan. Dan di tempat lain Anda perhatikan. Karena itu, kalau kita dapat beribadah di gedung ini, duduk di kursi yang baik, kita bersyukur. Nah, attitude kita itu penting. Bapak Ibu perhatikan orang-orang di China hari ini, Anda perhatikan. Mereka beribadah itu rahasia. Di tempat persekutuan-persekutuan, kalau ada gereja di Cina itu gereja diatur oleh pemerintah, tidak boleh khotbah begini-begini, diatur oleh komunis. Karena itu ada gereja yang lain yang beribadah seperti yang kemarin datang di sini itu. Beribadah secara rahasia, kalau dibubarkan mereka pergi ke tempat lain. Alkitab di stok disebarkan secara rahasia. Kalau hari ini kita dapat beribadah, kalau dalam zaman kita mungkin nanti ke depan anak-anak 2, 30, 50 tahun ke depan ada sebuah peristiwa, karena dunia ini akan bergejolak terus. Bapak Ibu perhatikan, mungkin hari ini kita dapat beribadah dengan pakai jas keren, duduk di kursi pakai AC. 50-100 tahun akan datang, who knows, Anda gak bisa beribadah seperti ini. Karena itulah dari sekarang berulang-ulang saya tekankan bahwa fokus ibadah Kristen itu tertuju kepada Yesus, bukan kepada gedung, kepada kursi, kepada sound system, kepada ibadah gedung yang bagus, AC Anda nikmati. Tidak. Karena itu perhatikan dengan baik sekali Bapak Ibu. Fokus dari ibadah Kristen itu adalah to be likeness Him. Menjadi sulit, susah, sukar. Tapi kita sukar bukan berarti tidak bisa. Kita harus berjuang.
Ukurannya dari Tuhan sampai yang sempurna itu datang. Karena itu puncak dari ibadah Kristen itu adalah living sacrifice to God, to be likeness Him. Ada berjuang di situ untuk kita menjadi Kristen yang baik secara moral, attitude, dan karakter dalam hidup ini. Itu sangat penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Jadi perhatikan dengan baik sifat ibadah Kristen dan pentingnya ibadah Kristen. Sifat ibadah Kristen adalah keilahian, Bapak Ibu, di situ. Sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar badani tadi. Tujuan ibadah Kristen Anda bersekutu dengan Tuhan. Puncak dari ibadah itu Anda menjadi to be likeness Him, mengalami encounter with His power, perjumpaan dengan kuasa, perjumpaan dengan pribadi. Lalu Anda hidup untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidup ini. Amin. To know about Him and make Him known. To know about God. Itulah sebabnya Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu mengenal Allah dengan baik, dengan benar. Hari ini kita jadi Kristen, apakah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Not yet. Belum. Lalu bagaimana supaya kita mengenal Allah dengan benar? Baca Alkitab. Baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus lawan iblis di padang gurun dalam Matius pasal 4. Dia nggak banyak-banyak ngoceh. Ada tertulis. Yang datang kepada dia itu bukan iblis kelas roh jahat. Dia menggunakan sebuah prinsip yang namanya metodea diabolos. Jangan, kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda bisa tertipu. Hari ini siapa aja di firman Tuhan bisa Anda katakan yes, amin. Jangan sembarang amin, amin. Dengar pendeta bagus, lalu pendeta lalu amin. Selidiki dulu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Karena itu dalam ibadah ini kita belajar. Jangan main amin. Ya amin, Anda tahu amin. Karena Anda ngerti main amin, akhirnya bodoh satu kepala. Amin. Iya. Belajar. Jemaat yang ada di Berea dalam Kisah Rasul 17 itu belajar. Rasul Paulus loh, Rasul Paulus orang yang penting, yang tidak mungkin salah. Jemaat di Berea itu tiap hari berkumpul lalu belajar tentang dia. Jangan ada pendeta datang ke sini, amin, yes, amin. Yes, amin, amin, kita semua tertipu. Amin, amin, itu belajar, baca firman, lihat konteksnya. Dia ngomong ini apa? Baru kita katakan amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Uji dulu. Karena itu pembacaan Alkitab, Yesus lawan setan, dia tidak ada usir, nggak ada thanking. Dia cuma bilang ada tertulis. Satu. Yang kedua lagi, iblis bilang apa? Sepertinya benar kan? Sepertinya Alkitabiah kan? Firman toh. Benar enggak? Ada tertulis. Apa? Berfirman supaya batu-batu ini menjadi roti. Sepertinya bagus di situ, tapi Anda lihat sepertinya keren. Dia mengajak Tuhan Yesus untuk mempertontonkan karakter dan kemahakuasaan Tuhan, omnipotennya God itu, supaya apa? Dipertontonkan di situ. Ujung dari itu adalah kesombongan. Tuhan tidak mau. Ada tertulis. Manusia hidup bukan saja dari roh, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada bagian lain. Alkitab berkata kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal kuasa, soal damai sejahtera. Katakan amin. Kita hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Benar apa benar? Manusia lahir duluan toh, dapat hidup duluan toh, dia OE dulu kan, baru dia bekerja, dia dikasih makan, bukan makan untuk hidup. Bapak Ibu perhatikan, hidup untuk makan. Ini yang penting. Iblis mencoba menawarkan. Yang kedua dia berkata bahwa sembahlah aku. Maka yang kedua dia bilang jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk menatang engkau. Dia enggak. Dia berkata janganlah engkau mencobai Tuhan. Lalu dia berkata yang berikut, yang ketiga itu, sujudlah menyembah aku, maka segala isi dunia ini aku berikan para didotai. Aku akan berikan kepadamu.
Kenapa dia ngomong begitu? Karena segala kuasa sebagian tentang materialistis mamon itu diberikan kepada iblis. Perhatikan dengan baik. Ini segala Tuhan memberikan kuasa kepada iblis secara terbatas. Diberikan secara terbatas untuk iblis menguasai materi. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa semua segala di dunia ini sembahku maka aku akan berikan. Materialisme dan lain. Itulah sebabnya musuh Allah yang utama itu mamon, uang. Kalau orang sudah dapat duit, kepeng itu, wah hijau matanya. Iya, amin. Iya, hari ini dia oke, dia baik, tapi besok-besok dia sudah kayak uang sudah masuk di otaknya, dia berubah pikiran. Menteri sosial itu kurang kayak apa dia? Menteri sosial itu uang dikorup, uangnya orang rakyat Indonesia itu. Padahal dia punya uang juga miliaran. Orang pintar korup semua. Bayangkan hijau matanya, nggak kuat dia. Bahkan saya pernah nonton di TikTok atau apa itu, orang bagi di Facebook, oh dia dapat uang, langsung dia pingsan. Iya, dapat uang. Ada orang Afrika itu, orang Afrika yang bawa persembahan itu dalam bentuk lucu, guyon. Oh pastor, I have a tithe perpuluhan, I give to you. Oh no. The kingdom of God is not about money, my sister. Itu orang Afrika itu bikin mob itu. Oh, oke, but pastor, dia kasih tunjuk sedikit. Oh no. Tapi dia bilang, but pastor, uangnya banyak ini. Oh my God, dia dapat uangnya langsung dia pingsan. Kita butuh uang, kita tidak munafik. Tapi uang tidak mengendalikan hidup kita. Amin. Kita butuh uang untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk kuliah, untuk sekolah. Iya, orang kuliah aja tuh bayar uang, bayar pakai uang, pakai kertas, pakai uang. Coba tanya di belakang tuh mahasiswa itu, kalau nggak bayar SPP, lingsumnya nggak dikasih. Benar apa enggak itu? Iya benar, lingsumnya dikasih sama Pak Johan. Iya, bayar dulu, baru kuliah. Amin. Kita butuh, tapi itu tidak mengendalikan hidup kita. Amin. Uang tidak boleh mengatur kita. Allah lah yang kita taati. Keinginan dan kehendaknya kita turuti dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan dengan baik poin penting ini. Karena itu mari selama ada waktu, ada kesempatan, kita berjuang. Dua hal ini kiranya dapat menolong kita untuk memahami perkara benar. Bapak Ibu perhatikan, hari ini kita dapat beribadah dengan baik, dengan benar. Tetapi hari-hari besok kita tidak tahu kita dapat beribadah dengan baik, dengan benar apa tidak. Maka dalam pengertian ibadah seperti ini, duduk manis lalu dengar firman. Waktu berubah, kita tidak tahu arah sejarah ini akan dibawa kemana. Tapi yang kita tahu pasti bahwa orang-orang yang setia, yang beribadah, yang kepada Tuhan akan dijaga, akan dipelihara oleh Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah di hari ini. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami dapat mengalami dan menjadi to be like this Christ dalam kehidupan kami. Kami memecahkan hidup kami bagi orang lain, bagi penata layanan, dan menjadi berkat bagi lingkungan kami di era ini, di zaman ini. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur biar kebenaran-Mu ini memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memprioritaskan ibadah dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa ibadah mengandung janji untuk hari ini dan akan datang. Dan yang paling penting Tuhan, di dalam ibadah itulah Engkau hadir. Kami bersyukur di mana 2 dan 3 orang berkumpul, Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir, Engkau membawa Tuhan seluruh dimensi keilahian-Mu. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perjamuan kudus Ekaristi ini Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini mengikatkan persekutuan kami dengan Engkau. Akan pengorbanan-Mu, memberikan nyawa-Mu, darah-Mu dan tubuh-Mu bagi kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami sudah menikmati tubuh dan darah, dan kami telah ditebus Tuhan, maka kami tidak ingin Engkau mati kali yang kedua dan seterusnya karena kebodohan kami,
karena keberdosaan kami. Justru kami berjuang Tuhan. Tanda perjamuan ini mengingatkan kami dan meneguhkan persekutuan kami untuk hidup menjadi seperti Engkau. Dan Tuhan hidup dengan sesama, berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memberkati. Mari yang pelayan perjamuan silakan maju. Mama maju, memberkati perjamuan kudus ketika kami makan. Tuhan, ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang melayani kami, Tuhan, pelayan perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya perjamuan ini Tuhan menjadi berkat bagi tubuh kami, bagi roh dan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Akan bagikan.